Kata Allah, kenapa ar-rijal itu, laki-laki itu diutamakan atas perempuan? Karena laki-laki telah dilebihkan atas perempuan dalam satu hal, dan perempuan juga dilebihkan atas laki-laki dalam satu hal. Maka bisa jadi ketika dalam urusan-urusan tertentu, laki-laki menjadi pemimpinnya, dalam urusan-urusan yang lain, perempuan yang menentukan. Dan saya baru membahas untuk meyakinkan orang tua sendiri, belum untuk meyakinkan orang tua orang lain. Yang mudah-mudahan sebagiannya akan kita bahas pada sharing kita pada kali ini. Nah, kenapa? Karena awalnya memang kita akan mulai dengan orang tua kita dulu. Andaikan orang tua kita dulu itu tidak bisa menerima kalau kita mau menikah, maka bagaimana orang tua yang lain menerima kita? Kalau seorang laki-laki tidak mampu meyakinkan bapaknya sendiri, bagaimana dia bisa meyakinkan bapaknya orang lain? Nah, itu adalah sederhana pemikirannya. Maka kita sudah bahas ketika berkaitan dengan laki-laki, maka seorang laki-laki harus menunjukkan apapun yang bisa diperbuat oleh ayahnya, maka dia bisa melakukannya. Tanggung jawab, kecerdasan emosional, caranya untuk mengatur harta, dan segala macamnya. Dan itu belum saya bahas kemarin. Yang sedikit akan saya bahas juga berkaitan dengan perempuan. Jadi maksudnya teman-teman sekalian, di dalam Islam itu bukan berarti harta tidak diperhatikan. Kadangkala saya melihat banyak orang yang tidak terlalu membahas atau kurang tepat membahas tentang pernikahan, bahwa seolah-olah harta itu tidak penting. Harta itu penting walaupun bukan segala-galanya. Betul, ketika di dalam pernikahan, itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah perspektif dalam menikah. Untuk apa sih kita sebenarnya menikah? Tapi kita juga harus memperhatikan harta, harus memperhatikan fisik. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk memperhatikannya. Misal di dalam Al-Quran Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah qawwamnya perempuan. Qawwam ini bukan hanya memimpin, bukan hanya menjadi terdepan, tapi qawwam ini juga artinya pensupport, sebagaimana satu pasak yang mensupport tiang, atau sebagaimana satu tiang yang dijadikan sebagai tempat sandaran. Ini yang dinamakan dengan qawwam. Qawwam artinya adalah tidak henti-hentinya memberikan support, tidak henti-hentinya memberikan dukungan. Kalau seandainya seseorang tuh mau untuk bersandar, dia harus bersandar pada satu tiang yang kuat, dia harus bersandar pada satu tiang yang nggak boleh jatuh. Maka itulah yang dimaksud dengan qawwam bagi laki-laki. Jadi laki-laki bukan hanya pemimpin bagi wanita, bukan hanya dia mengarahkan wanita, tapi dia menjadi sandaran bagi wanita, dia menjadi tempat untuk berharap bagi wanita, dia yang melindungi wanita, dia yang kemudian menjaga, mengayomi, memberikan ketentraman bagi wanita. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'alal ba'd. Kata Allah, kenapa ar-rijal itu, laki-laki itu diutamakan atas perempuan? Karena laki-laki telah dilebihkan atas perempuan dalam satu hal, dan perempuan juga dilebihkan atas laki-laki dalam satu hal. Maka bisa jadi ketika dalam urusan-urusan tertentu laki-laki menjadi pemimpinnya, dalam urusan-urusan yang lain perempuan yang menentukan. Misal ketika Rasulullah mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin, kullukum ra'in. Jadi setiap dari kalian adalah pemimpin dalam urusannya masing-masing. Wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Dan setiap daripada kalian yang menjadi pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin di situ. Maka seorang perempuan, Rasulullah menjelaskan, adalah pemimpin dalam rumahnya. Maka ibu itu adalah seorang ummu warabatul bait, dia pengendali daripada rumah tangga. Maka laki-laki adalah ketika dia punya pemimpin atas sesuatu, maka perempuan juga punya kepemimpinan terhadap sesuatu. Nah, ketika Allah jelaskan laki-laki adalah supportnya perempuan, adalah pemimpinnya perempuan, adalah pengarahnya daripada perempuan dalam satu titik, karena dia telah dilebihkan dalam satu titik dan perempuan dilebihkan dalam hal yang lain. Lalu Allah katakan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu sudah mengeluarkan sesuatu daripada hartanya. Ini bukan sebuah bentuk dominasi terhadap perempuan, tapi ini adalah sebuah bentuk kewajiban atau penegasan terhadap tugas laki-laki. Jadi seolah-olah gini, jadi sayang sekali di antara kita kebanyakan membaca ayat ini untuk dalam tanda kutip membuat wanita itu seolah-olah inferior daripada laki-laki, seolah-olah lebih lemah daripada laki-laki. Bukan. Cara bacanya yang salah begini, cara baca yang salah. Laki-laki adalah pemimpinnya perempuan, karena laki-laki telah dilebihkan atas perempuan. Dan karena laki-laki sudah ngeluarin duit, maka perempuan harus taat. Nggak gitu ceritanya, nggak gitu cara bacanya. Tapi yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki dia adalah penjaga, pelindungnya perempuan, memberi kenyamanan pada perempuan, tempat bersandarnya perempuan, tempat dia untuk mengandalkan sesuatu. Andaikan dunia runtuh, kalau seandainya laki-lakinya
tetap di situ, dia merasa bahwa dia kuat. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya, karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap wanita dan Allah melebihkan wanita terhadap laki-laki. Ba'dohum 'ala ba'd. Ketika Allah telah melebihkan yang satu dengan yang lainnya, Allah tidak mengatakan Allah lebihkan laki-laki terhadap perempuan. Enggak. Allah katakan Allah lebihkan yang satu terhadap yang lainnya. Artinya laki-laki punya kelebihan, perempuan punya kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan terhadap apapun yang telah diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan, maksudnya adalah dan karena laki-laki itu wajib untuk memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan harta dan itu bukan tugas perempuan. Paham ya? Jadi ini cuma pembagian tugas saja. Ini cuma penjelasan pembagian tugas. Bagi laki-laki kalau Anda mau menikah, Anda sudah harus untuk menjadi seorang qawwam. Anda sudah harus menjadi sesuatu yang lebih dalam hal-hal tertentu, dalam hal emosional, dalam hal kemudian agama bisa jadi, atau misalnya dalam hal pengurusan rumah tangga, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasar maksudnya, dan kemudian dia sudah bisa untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Nafkah bagi istrinya bukan dibatasi dengan dalam tanda kutip, contoh misalnya harus punya duit 10 juta per bulan istrinya, atau 20 juta per bulan, bukan. Tapi menafkahi itu adalah memberikan apapun yang menjadi kecukupan buat istrinya, yang nanti kapan-kapan akan kita bahas dalam fase pernikahan.